Tapi rata-rata tuh orang cuma 50. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamalana dengan nomor induk mahasiswa 24 garis miring 540025 garis miring SV garis miring 24752. Di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk mempresentasikan beberapa hal, terutama mengenai proyek yang telah dibuat, yaitu di dalam praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak. Ini adalah penerapan dari constraint layout yang merupakan salah satu bagian dari user interface yang diterapkan pada aplikasi di Android. Apa Constraint layout itu sebetulnya adalah sebuah layout yang memungkinkan untuk kita menempatkan elemen user interface dengan cara menghubungkan posisi terhadap elemen-elemen lain, terhadap parent atau layar utama, atau juga bisa dibilang layout ini bekerja seperti papan yang elemennya itu memiliki tali pengikat sehingga bisa berada di tempat yang tepat. Dan penerapan dari constraint layout ini bisa di berbagai hal, di beberapa penerapan lainnya juga bisa, tapi di kesempatan yang eh, disampaikan pada hari ini adalah penerapan pada bagian aplikasi berita ya atau news app. Dan juga prinsip dasar constraint layout ini sederhananya program itu memiliki dua komponen constraint, yaitu misal kita coba kiri dan kanan gitu kan, atau atas dan bawah. Dengan begitu Android tahu cara meletakkan komponen di layar sehingga kita juga bisa memberikan apa ya perintah atau semacam guideline atau garis bantu sehingga eh, penempatan dari setiap elemen user interface dapat tersedia dengan cukup baik. Ini adalah salah satu contohnya. Dan di kesempatan kali ini karena memang implementasinya atau penerapannya itu dalam pembuatan news app atau aplikasi berita, maka kita akan terapkan beberapa komponen. Seperti pertama, bisa kita lihat ini ada scroll view, sehingga kita nanti bisa melakukan scroll pada bagian berita ini, seperti yang bisa dilakukan. Dan kebetulan yang diangkat pada berita kali ini adalah berita mengenai pemilihan di tahun 2024 berjudul KPU tidak persoalkan gimmick Prabowo jaket gemoy. Nah, dan ini mungkin adalah salah satu inovasi dan juga penerapan daripada constraint layout di dalam perangkat bergerak terutama Android. Dan ini juga bisa kita lihat ada setelah scroll view, ada image view juga yang bisa kita lihat di bagian atas ini. Kemudian text view yang berisi beberapa pengaturan dan juga hal-hal yang berkaitan dengan teks yang ditampilkan pada bagian aplikasi berita tersebut. Lalu kita lihat juga ada tampilan-tampilan lain seperti button di bagian bawahnya. Ini nantinya berfungsi sebagai apa? Ya, button untuk maju dan untuk mundur ke halaman berikutnya. Namun memang belum ada penerapan function yang lebih dalam, sehingga ini hanya sebagai salah satu tampilan user interface saja, sehingga nantinya mungkin dapat dikembangkan menjadi aplikasi yang lebih menarik dan juga lebih kompleks. Dan juga mungkin setiap layout ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari constraint layout ini adalah fleksibilitasnya, karena dengan satu layout saja kita bisa membuat desain kompleks tanpa harus menggunakan apa tambahan-tambahan fitur lain. Ini tentu membuat aplikasi dapat berjalan dengan lebih baik dan juga sesuai dengan berbagai ukuran layar. Ini misalkan di Gemini ataupun di Medium Phone API 36.0 atau nanti di perangkat-perangkat lainnya. Namun kekurangannya ini tentu memiliki kekurangan yang cukup eh, ditemukan di beberapa hal karena ini juga cukup rumit. Tentu bagi kita para pemula juga perlu mendalami dan juga memahami lebih lanjut mengenai penerapan dari constraint layout ini. Sehingga ketika kita sudah mengenal apa itu constraint layout, prinsip dasarnya seperti apa, dan juga bagaimana contoh penerapannya dalam news app, kita juga apa dapat mengembangkannya menjadi suatu fitur, menjadi suatu aplikasi yang mungkin berguna bagi tema-tema lain ataupun kesempatan-kesempatan lainnya. Constraint layout adalah salah satu layout utama yang wajib kita pahami dan juga menjadi dasar bahwa pengembangan perangkat bergerak atau Android dapat dilakukan dengan pemahaman dasar seperti ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.